Halo teman-teman Autodriver di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan semakin sering kita lihat di jalanan, yaitu mobil listrik. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya mobil listrik itu? Gampangnya, mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya digerakkan oleh tenaga listrik. Tidak ada lagi mesin bensin atau diesel yang berisik dan mengeluarkan asap. Sebagai gantinya, mobil ini menggunakan satu atau lebih motor listrik yang mendapatkan energinya dari baterai besar yang bisa diisi ulang. Mirip seperti kita mengisi daya ponsel pintar kita setiap malam. Jadi bisa dibayangkan, mobil ini tidak perlu lagi mampir ke SPBU untuk membeli bensin atau solar. Sumber tenaganya murni dari listrik yang disimpan dalam baterai. Baterai ini menjadi jantung dari mobil listrik, menyimpan semua energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda dan menyalakan semua fitur di dalamnya, seperti AC, lampu, dan sistem hiburan. Konsep ini sebenarnya sangat sederhana, mengganti tangki bahan bakar dengan baterai, dan mengganti mesin pembakaran internal dengan motor listrik. Perubahan ini mungkin terdengar kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi pengalaman berkendara dan juga bagi lingkungan kita. Mobil listrik sering disebut juga sebagai EV, yang merupakan singkatan dari Electric Vehicle. Teknologi ini bukanlah hal yang baru. Sebenarnya mobil listrik sudah ada sejak abad ke-19. Namun, baru dalam beberapa dekade terakhir, teknologinya berkembang pesat, terutama pada bagian baterai yang kini lebih efisien, lebih tahan lama, dan lebih terjangkau. Hal inilah yang membuat mobil listrik menjadi pilihan yang semakin realistis bagi banyak orang di seluruh dunia. Mobil ini bukan lagi sekadar konsep futuristik, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, menawarkan cara berkendara yang lebih modern dan lebih bersih. Mungkin ada yang berpikir kalau mobil listrik itu lambat atau kurang bertenaga. Nah, anggapan itu salah besar. Justru sebaliknya, banyak mobil listrik yang memiliki akselerasi atau tarikan awal yang sangat cepat dan responsif. Karena motor listrik bisa memberikan tenaga maksimal secara instan, pengemudi bisa merasakan sensasi berkendara yang berbeda, lebih halus, senyap, dan bertenaga. Jadi, mobil listrik tidak hanya mengubah sumber tenaganya, tetapi juga memberikan pengalaman mengemudi yang baru, dan seringkali lebih menyenangkan dibandingkan mobil konvensional yang kita kenal selama ini. Sekarang, mari kita bedah sedikit lebih dalam bagaimana sebenarnya cara kerja mobil listrik. Kalau kita buka kap mobil bensin, kita akan melihat mesin yang rumit dengan banyak sekali komponen bergerak, selang, dan kabel. Nah, pada mobil listrik, semua itu hilang. Komponen utamanya jauh lebih sedikit dan lebih simpel. Yang paling utama adalah baterai, motor listrik, dan sebuah sistem controller. Controller ini berfungsi seperti otak mobil, mengatur berapa banyak listrik yang harus dialirkan dari baterai ke motor, sesuai dengan seberapa dalam kita menginjak pedal gas. Prosesnya dimulai saat kita menginjak pedal akselerator atau pedal gas. Pedal ini mengirimkan sinyal ke controller. Controller kemudian akan mengambil listrik dari baterai dan menyalurkannya ke motor listrik. Semakin dalam kita menginjak pedal, semakin banyak listrik yang dialirkan, dan semakin cepat motor berputar. Putaran dari motor listrik inilah yang kemudian ditransfer ke roda untuk membuat mobil bergerak maju atau mundur. Semuanya terjadi secara instan, tanpa ada jeda atau getaran seperti yang biasa kita rasakan pada mobil bensin saat mesinnya bekerja. Salah satu fitur canggih yang ada di hampir semua mobil listrik adalah pengereman regeneratif atau regenerative braking. Ini adalah teknologi yang sangat pintar. Saat kita mengangkat kaki dari pedal gas atau menginjak pedal rem, motor listrik akan berfungsi terbalik. Alih-alih menggunakan listrik untuk memutar roda, putaran roda justru digunakan untuk memutar motor, yang kemudian bekerja seperti generator. Proses ini akan menghasilkan listrik yang kemudian dikirim kembali untuk mengisi baterai. Jadi, setiap kali kita melambat atau mengerem, kita sebenarnya sedang mengisi ulang sedikit daya baterai mobil kita. Karena komponennya lebih sedikit, perawatan mobil listrik juga jadi lebih mudah dan lebih murah. Kita tidak perlu lagi pusing memikirkan ganti oli mesin secara rutin, ganti busi, membersihkan filter udara, atau perbaikan sistem knalpot. Perawatan utamanya lebih fokus pada pemeriksaan kondisi baterai, sistem kelistrikan, dan komponen-komponen umum seperti rem, ban, dan suspensi.
Kesederhanaan inilah yang membuat mobil listrik tidak hanya lebih canggih, tetapi juga lebih praktis untuk dimiliki dalam jangka panjang, mengurangi waktu dan biaya yang harus kita keluarkan untuk perawatan rutin. Mengapa semakin banyak orang yang beralih ke mobil listrik? Tentu karena ada banyak sekali keunggulan yang ditawarkan jika dibandingkan dengan mobil bensin. Keunggulan pertama yang paling terasa adalah biaya operasional yang jauh lebih murah. Biaya untuk mengisi penuh baterai mobil listrik di rumah biasanya jauh lebih rendah daripada biaya untuk mengisi penuh tangki bensin. Bayangkan saja, untuk menempuh jarak yang sama, biaya bahan bakar listrik bisa hemat hingga 50% atau bahkan lebih. Ini tentu menjadi penghematan besar dalam pengeluaran bulanan kita. Keunggulan kedua adalah performa dan kenyamanan berkendara. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, mobil listrik menawarkan akselerasi instan yang membuat mobil terasa sangat responsif dan lincah. Selain itu, karena tidak ada mesin yang bergetar dan tidak ada suara knalpot, kabin mobil menjadi sangat senyap dan tenang. Perjalanan jauh pun terasa lebih nyaman dan tidak melelahkan. Suasana hening di dalam mobil memungkinkan kita untuk lebih menikmati musik, percakapan dengan penumpang, atau sekadar menikmati ketenangan saat berkendara di tengah hiruk-pikuk kota. Kemudian, kita juga tidak bisa melupakan keunggulan dari sisi perawatan. Mobil listrik memiliki komponen bergerak yang jauh lebih sedikit dibandingkan mobil konvensional. Tidak ada mesin pembakaran internal, tidak ada oli mesin, tidak ada knalpot, dan tidak ada transmisi yang rumit. Ini berarti lebih sedikit komponen yang bisa rusak atau aus. Biaya perawatan rutin menjadi sangat minim. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk ganti oli setiap beberapa ribu kilometer. Penghematan dari sisi perawatan ini jika dia diakumulasikan dalam beberapa tahun akan menjadi angka yang sangat signifikan. Terakhir, mobil listrik itu ramah lingkungan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa pemerintah di seluruh dunia sangat mendukung perkembangan mobil listrik. Karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sama sekali. Tidak ada asap hitam dari knalpot yang mencemari udara. Dengan beralih ke mobil listrik, kita secara langsung membantu mengurangi polusi udara di kota-kota besar, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat untuk kita dan generasi yang akan datang. Keunggulan ini bukan hanya dirasakan oleh pemilik mobil, tetapi oleh seluruh masyarakat. Pentingnya mobil listrik bagi masa depan tidak bisa kita remehkan. Kita hidup di era di mana isu perubahan iklim dan kualitas udara menjadi perhatian utama. Kendaraan bermotor yang menggunakan bensin dan solar adalah salah satu penyumbang terbesar polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida yang keluar dari knalpot berkontribusi pada pemanasan global. Dengan mengadopsi mobil listrik, kita bisa secara signifikan mengurangi jejak karbon dari sektor transportasi. Ini adalah langkah nyata dan penting untuk menjaga kelestarian planet kita untuk anak cucu kita nanti. Di Indonesia sendiri, penggunaan mobil listrik sudah mulai terlihat. Pemerintah memberikan berbagai insentif seperti potongan pajak untuk membuat harga mobil listrik lebih terjangkau. Kita juga sudah bisa melihat banyak taksi online yang menggunakan mobil listrik, seperti di Jakarta. Selain itu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum juga semakin banyak dibangun di berbagai kota, di rest area jalan tol, dan di pusat perbelanjaan. Ini menunjukkan komitmen serius untuk beralih ke era elektrifikasi. Di negara lain seperti Norwegia, penjualan mobil listrik bahkan sudah melampaui penjualan mobil bensin. Tentu saja, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti harga mobil listrik yang masih relatif tinggi bagi sebagian orang, dan jangkauan infrastruktur pengisian daya yang perlu terus diperluas. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, harga baterai diperkirakan akan terus turun, membuat mobil listrik menjadi semakin terjangkau. Pemerintah dan pihak swasta juga terus bekerja sama untuk memperbanyak titik pengisian daya hingga ke pelosok daerah. Transisi ini memang membutuhkan waktu dan usaha, tetapi arahnya sudah jelas. Masa depan transportasi adalah listrik. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai membuka diri terhadap teknologi ini. Mari kita dukung penggunaan mobil listrik. Mungkin tidak semua dari kita bisa langsung membelinya hari ini, tetapi kita bisa memulainya dengan mencari tahu lebih banyak informasi, mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan,
atau bahkan mencoba pengalaman berkendara dengan mobil listrik melalui layanan taksi online atau test drive di dealer. Setiap langkah kecil akan membantu mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih bersih, lebih senyap, dan lebih baik untuk masa depan Indonesia dan dunia.